sebelumnya. Nanti insya Allah kalau Ustaz Medi sudah lagi ngajar dari sebelumnya sudah dikasih. Nanti insya Allah diupload dan segera diupload. Nanti disampaikan di mana di simpannya. Nah, silakan dibuka kitab Bidayatul Hidayahnya halaman 35 7 baris dari bawah. Halaman 35 7 baris dari bawah. Kalimatnya apa Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala fa idza faragta minad du'ai. Ketika selesai doa, fa idza faragta minad du'ai, ketika selesai berdoa, doa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, selesai beres, apa yang dilakukan? Fala tashtagil ila waqtil fardi. Janganlah menyibukkan diri kecuali mempersiapkan pekerjaan wajib yang akan dilaksanakan. Ini kan sebelum melaksanakan sholat. Setelah sholat sunnah, khususnya yang doa ini adalah setelah sholat sunnah qabliyah subuh, kemudian doa, beres doa, persiapkan untuk melaksanakan sholat wajib. Terus Illa bifikrin. dengan apa persiapan tadi? Satu, dengan berpikir. Berpikir di sini maksudnya adalah muhasabah. Kalau ditanya tingkatan muhasabah yang paling atas itu adalah memikirkan diri sendiri. Apa yang dipikirkan? Bukan hutang, bukan nggak bisa bayar hutang, bukan. Tapi yang dipikirin apa? Keadaan diri, lemahnya diri di hadapan Allah. Belum dosa dulu, tapi lemahnya diri di hadapan Allah. Ngerasa kita tuh kecil, ngerasa kita tuh bukan. Itu adalah merupakan proses berpikir yang penting buat kita. Selain kemudian kita juga berpikir tentang penciptaan alam semesta yang jauh lebih besar. Bahkan kemudian kita berpikir tentang kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipakai untuk merenung. Dan merenung di situ berarti kita sedang mengharap rahmat Allah, menjadikan kita orang yang diselamatkan, orang yang diampuni, begitu. Jadi berpikir itu berarti membuat hidup lebih positif dibanding sebelumnya. Berpikir itu bukan membuat kita semakin putus asa dan terpuruk, tapi membuat kita semakin bangkit dan semakin sadar diri. Itu tujuan dari berpikir. Berikutnya, Au tasbihin. yang berikutnya adalah tasbih, memperbanyak tasbih, termasuk tasbih subhanallah, alhamdulillah, tahmid dan seterusnya. Terus Au qiraati Qur'an. atau membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'tal adzana fi Jika asna'i kita mendengar azan di pertengahan semua proses tadi, berpikir, bertasbih, kemudian membaca Al-Qur'an, faqta ma anta fihi. putuskan, selesaikan, tuntaskan semuanya, bereskan. Maksudnya sudah selesai, sampai di situ saja dulu. Terus Wastaqil bi jawabil muadzin. sibukkan diri kita dengan menjawab azan. Tutup Qur'annya, jawab azan. Selesai berpikirnya, kemudian dengarkan azan, jawab azan. Ketika kita bertasbih, selesai tasbihnya taruh, jawab azan. Fa idza qala al-muadzinu Ketika muadzin mengatakan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka faqul misla dzalika. bacakan atau jawab sesuai dengan apa yang dikatakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alataini. begitu juga kalimat-kalimat yang lain, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang dikatakan? Faqul fihi ma la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa kemudian menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim saja. Lebih afdolnya adalah
membaca kalimat yang dibaca oleh muadzin kemudian dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dua-duanya itu lebih afdal. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus fa idza qala as-salatu khairun minan naum, ketika membaca kalimat as-salatu khairun minan naum, faqul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, maka katakan kalimat sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, benar katamu. Kan kalimatnya apa? As-salatu artinya apa? salat lebih baik dibandingkan Sholat lebih baik daripada tidur. Itu yang baca orang yang adzan. Maka kita mengatakan benar katamu. Engkau telah berbuat baik mengingatkanku. Aku bersaksi atau termasuk orang-orang yang bersaksi tentang itu, bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Langsung. Kalau lagi tidur dengar itu langsung, jangan makin seributan. Betul, sodakta, betul katamu. Jawab benar, tapi habis itu tidur lagi. Terus, fa idza sami'tal iqamata, ketika engkau mendengar iqamah, panggilan berikutnya untuk melaksanakan sholat, faqul misla ma yaqulu illa fi qawlihi, katakan sebagaimana dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dijawab juga. Kecuali bacaan apa? qad qamatis sholatu, Qad qamatis shalah. Apa yang dibaca pada saat qad qamatis shalah? Telah dekat waktu sholat. Qadnya ini kita telah dekat waktu sholat. Terus faqul jawablah dengan kalimat aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh, aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Semoga Allah menegakkan, mengabadikan sholat selama 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini masih tegak gitu. Ya, semoga Allah menegakkan, mengabadikan sholat selama 7 lapis langit, 7 lapis bumi masih tegak. Ya Allah, ya Allah. Terus fa idza faragta min jawabil muadzini, ketika selesai menjawab muadzin, maka bacakan doa berikut. Apa doanya? faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika, Allahumma inni, ya Allah, sungguh-sungguhnya diriku as'aluka memohon padamu inda huduri sholatika, di saat datangnya waktu sholat untukmu, wa aswati du'atika, di saat datangnya suara para pendoa kepadamu, wa idbari laylika, wa idbari lailika, di saat hilangnya waktu malam. Berarti bacaan ini setelah adzan subuh. Hilangnya waktu malam berarti kan setelah adzan subuh. Terus wa iqbali naharika, dan datangnya waktu siang, adzan subuh. Terus atu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata, berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad derajat, wasilah dan kemuliaan. Terus wa darajatar rafi'ata, wadarajatar rafi'ata, karuniakan kepadanya kedudukan yang tinggi, wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtahu, serta kedudukan terpuji yang engkau janjikan padanya. innaka la tukhliful mi'ad, Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang maha pengasih. Ini dibaca waktu adzan subuh. Doa setelah adzan subuh. Bagaimana dengan doa setelah adzan maghrib? Dibalik. Tadi wa idbari lailika menjadi wa idbari naharika, wa idbari lailika. Dibalik. Hilangnya apa namanya? Kalau tadi kan kalau pagi berarti idbari lailika, hilangnya waktu malam. Kalau waktu maghrib berarti hilangnya waktu siang dan datangnya waktu malam.
Selain dari dua waktu itu, maka bacalah doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Tapi nggak hafal yang barusan. Ya udah, semuanya berarti Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyid. Kalau nggak hafal, nggak hafal. Udah. Kalau nggak hafal ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah di setiap adzan. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Samain aja. Kalau nggak bisa dibedakan. Terus Fa'idha sami'tal adzana wa anta fis sholati. Ketika kita mendengar azan dan kondisi kita berada di dalam sholat, fatammimis sholata, maka sempurnakan dulu sholat. Jangan jawab azan berbarengan dengan sholat. Hukumnya apa? Enggak batal, makruh. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Karena itu bagian dari doa dan zikir. Tapi jawabnya kapan? Selesai sholat. Summa tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhihi. Kemudian setelah itu baru menjawab adzan setelah selesai salam, selesai sholat. Selesai salam itu selesai sholat gitu ya. Selesai sholat. Terus sesuai dengan apa yang dibahas tadi. Jawabannya sesuai dengan tadi. Jadi dirapel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jangan pakai qad sholat. Terus Fa idza ahramal imamu bil fardi, ketika imam sudah mulai atau memulai sholat, fala tashtagil illa bil iktida'i bihi. Jangan lagi menyibukkan yang lain kecuali mulailah untuk mengikuti imam di dalam pelaksanaan sholat. Jadi jangan sibukkan diri dengan yang lain. Kalau sudah Allahu Akbar, maka imam itu penting. Penting untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada makmum mempersiapkan sholatnya. Di antaranya meluruskan safnya. Imam itu jangan ujuk-ujuk langsung takbir, main takbir aja. Lihat dulu makmumin, perhatikan dulu, kemudian atur safnya, beri kesempatan yang belum masuk saf, kemudian masuk saf, dan seterusnya. Itu adalah tugasnya imam. Sebab imam itu tidak boleh meninggalkan makmum yang sudah siap untuk melaksanakan sholat di saat dia akan melaksanakan sholat. Beda dengan makmum masbuk. Sebab meninggalkan mereka seperti meninggalkan mereka di dalam perang. Sholat tuh kayak perang. Lihat dulu, perhatikan dulu. Jangan main takbir. Itu imam kayak begitu ditembak aja itu. Biarin musuh nembak, biarin dia. Gak bisa. Gimana ceritanya imam tuh membiarkan makmum belum siap kemudian ditinggalkan. Siapkan dulu semuanya, udah beres, sudah siap, baru kemudian. Nah, termasuk iqomah. Iqomah itu yang benar adalah imamnya kemudian nyuruh untuk qomat. Bukan imamnya dipaksa untuk jadi imam, bukan. Imam bilang ya qomat. Itu imam yang harus kemudian ngasih tahu kepada makmumin yang memang dia tugasnya iqomah, dia ngasih isyarat qomat. Makanya terkadang kemudian kita dengar orang yang khutbah itu aqimis shalah. Sebab memang ada kesunahan untuk, meskipun kemudian ini masih dipertanyakan terkait dengan apakah itu menambahkan kalimat atau tidak kan. Di antara itu masih diperdebatkan, tapi kalimat itu disunahkan. Yang jadi imam kemudian menyuruh orang untuk qomat. Qomat. Nah, itu betul. Baru qomat. Jangan belum disuruh sudah. Terus Wasallil fardhu kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha. Dan sholatlah sholat wajib terkait dengan kaifiyah sholat dan adabnya, insya Allah akan disampaikan berikutnya. Saya ingin menambahkan sesuatu di sini terkait dengan sebenarnya tambahan adzan ya. Ini ada tambahan kalimat menarik. Al-mu'adzinu hasanus sawt walau bi ujratin afdalu minal muhtasib laisa bi hasanis sawt. Muadzin yang suaranya bagus
kemudian dibayar, itu lebih utama dari muadzin yang suaranya nggak bagus. Dan dia nggak, saya mau azan, tapi suaranya nggak bagus. Terus dia bilang nggak usah bayar saya. Mendingan bayar orang untuk azan. Begitu kalimatnya, Pak. Mendingan bayar orang untuk azan. Sebab azan yang menarik itu menarik orang untuk datang. Itu penting, itu penting. Coba tuh anak muda kasihan itu bapak-bapak yang sudah di tengah-tengah azan nggak tahu berapa kali batuknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak mudanya nggak ada, bukan salah beliaunya, sebab penggantinya tidak. Anak mudanya masih pada molor jam segitu teh, subuh teh masih pada molor, nggak ada, nggak usah tanya zuhur pada kemana. Ya Allah ya Rabbi. Orang yang adzan itu disebut di sini, tapi disebut orang yang melaksanakan adzan itu dia dapat pahalanya besar sekali. Apa pahalanya? Orang yang adzan itu diampuni dosanya. Sepanjang dia adzan itu dosanya diampuni. Bukan hanya itu. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin. Setiap makhluk Allah yang ada berkat adzannya pun diampuni. Coba. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat mohonkan ampunan kepada orang yang ada di saf depan. Juga orang yang adzan yang memanjangkan panggilan adzannya itu juga diampuni, maksudnya dimintakan ampunan dosa. Bahkan yang membenarkannya dan menjawabnya juga diampuni dosa. Bukan hanya itu, siapa saja yang adzan maka dia mendapatkan pahala dari panggilan tadi untuk semua orang yang datang sholat ke tempat itu. Masya Allah. Tapi ibu nggak boleh azan. Meskipun begitu, ibu-ibu tidak boleh azan. Jangan mentang-mentang pahalanya gede, nanti maghrib mau azan. Jangan. Tidak boleh. Nanti nggak pada datangnya bukan untuk sholat. Siapa yang azan nanti gitu ya? Cari. Oh, melihat semua gitu. Yang berikutnya ada pekerjaan sholat terkait dengan adzan dan iqamah. Jadi ada sholat yang disunahkan adzan, disunahkan iqamah. Itu hanya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Hanya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ada juga yang disunahkan iqamah tapi tidak disunahkan adzan. Apa itu? Wa huwa idza jama'a baina sholatain. Di antara kalau sedang menjamak sholat. Sholat zuhur dijamak dengan asar. Sholat zuhurnya itu tadi ada adzan, ada iqamah. Pas sholat asarnya cukup iqamah tanpa adzan. Atau mengqadha sholat yang mutawaliyah, yang terus menerus. Itu cukup diselingi dengan iqamah, tidak perlu adzan. Misalnya di antara sholat, kebiasaan sholat yang kita lakukan sebagai thariqah di Aliyah lah misalnya gitu ya, di Jumat terakhir di bulan Ramadan itu ada mengqadha sholat, bukan untuk menggantikan sholat yang tertinggal saja, tapi cuma satu gitu ya, tapi hanya untuk menyempurnakan saja sholat. Jadi tidak satu sholat menggantikan, enggak, kalau sholat yang masih belum dikerjakan wajib dikerjakan. Itu hanya membagi afdalnya. Terus berikutnya ada yang hanya disunahkan panggilan tanpa adzan, tanpa iqamah. Contohnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Cuman mengatakan kalimat as-sholatu jami'ah. Ada lagi yang tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah, tidak disunahkan nida. Gak ada panggilan itu. Contohnya apa? Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya sholat duha. Gak perlu pakai adzan. Gak perlu juga meskipun dia jamaah pakai iqamah, tidak pakai. Ya. Juga sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, meskipun dilaksanakannya secara berjamaah. Tidak disunahkan jamaah, bukan berarti tidak boleh jamaah, tetap boleh melaksanakannya di dalam jamaah. Insya Allah. Jadi pahalanya gede. Termasuk di sini.
Kalau ada yang mengatakan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Atau Allahu mi'ata alfi hasan. Jadi kalau ada yang dengar azan kemudian mengatakan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan, maka Allah akan memberikan kepadanya 100.000 kebaikan. Diampuni 100.000 kejelekan. Diangkat 100.000 derajat. Masya Allah, pahalanya besar. Saat dibacakan ini, Sayyidina Fudail bin Iyad kemudian mengatakan ini, gampang amat tuh kalau begitu mah. Kalau begitu mah enak banget dapat kebaikan. Segampang itu dapat kebaikan, segampang itu diampuni dosa. Malamnya mimpi. Mimpi mendengar suara ngingetin Sayyidina Fudail. Aku ini adalah zat yang maha pemurah. Jika seorang raja saja memujinya, itu dia jor-joran ngasih orang yang memuji dengan hadiah yang banyak, nggak pakai batas. Sebagaimana dengan aku yang maha pemurah, yang memiliki semua kemurahan, yang memiliki semuanya, aku mampu memberikan semuanya tanpa batas. Begitu Allah. Jadi kalau ada yang komentar, enak banget paling jawab dengan jawaban ini. Ada yang suka komentar begitu. Apaan itu? Hadisnya tidak jelas sebut hadisnya. Astagfirullahaladzim. Jawab dengan jawaban ini. Allah itu zat yang maha pemurah. Jangan gambarkan Allah seperti dirimu yang pelit-pelit, koret. Allah itu maha segala, yang mampu bahkan memberikan tanpa batas. Begitulah maha murahnya, pemurahnya Allah dan maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kaidah faraqta faqul Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Ini kita bahas tentang doa setelah salat.